Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Semangat untuk belajarnya hari ini. Semangat ya. Kemarin setelah menerima rapot, pasti hari ini lebih semangat lagi agar nilai kalian lebih baik ke depannya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu, Mbak Tiara. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Tiara. Oke, bunyikan presensi dulu ya. Satu-satu. Absen pertama Albert. Hadir, Bu. Oke. Tama. Tama belum ada. Anissa. Hadir, Bu. Oke. Aprilia. April. Dani. Dani ada. Dani ada, ini enggak ada suaranya tapi. Dani ada ya. Ertika. Enggak ada. Faiz. Oke. Fian. Hadir, Bu. Oke. Felis. Hadir, Bu. Oke. Gavin. Hadir, Bu. Gozi. Gozi. Gozi enggak ada suaranya. Masih ada. Grace. Hadir, Bu. Oke. Bait. Hadir, Bu. Oke. Ihsan. Ihsan enggak ada. Isna. Oke. Helsa. Oke. Galuh. Hadir, Bu. Mara. Leonal. Lia. Oke. Linda. Hadir, Bu. Tio. Hadir, Bu. Oke. Erlita. Rofi. Belum juga. Rafael. Hadir, Bu. Oke. Raihan. Hadir, Bu. Oke. Raihan. Raihan. Raihan belum. Bagas. Bagas. Bagas juga belum ada. Syahrul. Hadir, Bu. Oke. Tiara. Hadir, Bu. Oke. Vega. Hadir, Bu. Oke. Windy. Oke, hadir. Ya. Sebelum kita mulai, silakan anak-anak untuk mempersiapkan diri. Silakan untuk mencari tempat ternyaman belajarnya. Kemudian buku tulis. Buku tulisnya disiapkan. Sudah dapat buku paket semua ya? Sudah disiapkan. Coba lihat buku paketnya mana? Coba dilihatkan di kamera. Sudah disampuli? Belum, Bu. Iya, disampuli ya anak-anak ya. Buku paketnya itu disampuli, kemudian dikasih nama, tapi namanya dikasihkan di sampul plastiknya, jangan di dalamnya ya.
dirawat sebaik mungkin. Oke, Bu Wikan langsung mulai saja. Sudah terlihat? Yang Bu Wikan share screen? Oke. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita masuk bab baru, yaitu persamaan linier. Kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Bab yang kemarin, sebelum PTS. Aljabar. Iya, kita kemarin sudah belajar mengenai aljabar, kemudian ini lanjutannya kita mempelajari persamaan linier. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menyatakan hubungan antara 2 besaran. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kebenaran kalimat matematika persamaan ketika huruf disubstitusikan dengan bilangan. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami bagaimana menyelesaikan persamaan tanpa mensubstitusikan bilangan ke dalam huruf. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan dengan cara lebih mudah. Oke. Kita masuk ke dalam materinya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan berikut jika ada permasalahan anak-anak? Seorang anak laki-laki 3 tahun lebih tua dari adiknya. Jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun. Berapakah usia anak laki-laki tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus mempelajari mengenai persamaan linier. Jadi, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan. Apa itu pertidaksamaan? Ada yang tahu? Pertidaksamaan itu apa? Sudah ada yang tahu? Pertidaksamaan apa, anak-anak? Belum tahu, oke. Pertidaksamaan itu adalah kalimat yang menggunakan kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat dinyatakan kebenarannya. Jadi biasanya kalimat terbuka itu ada variabelnya. Oke, kalau tanda ketaksamaan itu apa saja? Kita sudah belajar kemarin di bilangan bulat dan pecahan ya. Bu Ikan sudah menyampaikan tanda ketaksamaan. Ada apa saja? Positif, negatif. Tanda ketaksamaan. Tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Iya, ada berapa? Ada 2, hanya 2? Ada berapa? Ada yang tahu ada berapa? Iya, ada 4 ya anak-anak. Tanda pertidaksamaan itu ada 4. Ada lebih besar dari, ada lebih kecil dari, ada lebih besar atau sama dengan itu ada tanda ininya, garis di bawah, atau lebih kecil atau sama dengan. Jadi ada 4. Ada 4 tanda pertidaksamaan. Boleh dicatat dulu, biar enggak lupa. Ada 4 tanda pertidaksamaan. Sudah? Oke, kita lanjut ya. Berikut ada contoh soal mengenai pertidaksamaan. Nyatakan hubungan antara 2 besaran berikut ini menggunakan pertidaksamaan. Nah, ini. Total banyaknya A wanita dan B pria kurang dari 30.
Karena total, maka dijumlahkan. Banyaknya A wanita berarti A, dan B pria berarti ditambah B. Kurang dari 30. Tanda kurang dari seperti ini, kurang dari 30. Untuk soal yang kedua, total uang untuk membeli A pensil seharga Rp4.000 per batang dan satu buku catatan seharga Rp1.800 tidak lebih dari Rp50.000. Karena total uang berarti apa? 4.000 A. Total berarti ditambah satu buku catatan, harganya satu buku 1.800, berarti 1.800 karena tidak lebih dari berarti apa? Tidak lebih dari berarti kurang dari atau sama dengan, ya lebih kecil atau sama dengan, gitu ya. Tidak lebih dari berarti pakai sama dengannya, jangan lupa ada sama dengannya, lebih kecil atau sama dengan 50.000. Oke, soal yang ketiga. Sebuah pita kertas sepanjang X cm dibagi sama panjang menjadi 5 bagian. Panjang sepotong pita tidak kurang dari 2 meter. Nah ini ada sebuah pita panjangnya X cm dibagi menjadi 5 bagian. Karena dibagi berarti X per 5. Kemudian apa? Panjangnya tadi itu tidak kurang dari 2 meter. Berarti kalau tidak kurang? Lebih atau sama dengan? Lebih besar atau sama dengan 2. Oke, selanjutnya nomor 4. Dari A pengunjung, pertama itu ada A pengunjung. Kemudian 25 orang pulang ke rumah. Yang tinggal tidak kurang dari 10 orang. Berarti gimana? Dari A pengunjung, A, kemudian ada 25 orang pulang ke rumah, berarti dikurangi 25. Nah, tidak kurang, berarti kalau tidak kurang berarti Lebih besar dari atau sama dengan. iya, benar Tiara, tidak lebih besar atau sama dengan 10. Oke, selanjutnya kita mempelajari mengenai persamaan. Kalau pertidaksamaan tadi apa? Kalimat terbuka. Apa Kak tadi kalau pertidaksamaan? Kalimat terbuka yang menggunakan tanda pertidaksamaan ya. Tadi ada 4, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, sama lebih kecil atau sama dengan. Kemudian kalau persamaan apa? Kalau pertidaksamaan seperti itu, kalau persamaan berarti kalimat terbuka yang menggunakan tanda Persamaan. persamaan, benar Albert. Ya, membuat tanda persamaan atau sama dengan. Seperti ini ya, kalau tanda persamaan itu satu saja sama dengan. Sama, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat dinyatakan kebenarannya. Oke, berikut merupakan contoh soalnya. Yang pertama, menambah 5 ke 3 kali X menghasilkan 17. Nah, gimana? Menambah 5 ke 3 kali X, berarti 5 ditambahkan 3 kali X, 3X, menghasilkan 17 sama dengan 17. Ya, lanjut, soal nomor 2. Perlu waktu 15 menit untuk berlari 3.600 meter dengan kecepatan X meter per menit. Kemarin Bu Wikan sudah memberikan rumusnya. Rumus kecepatan jarak waktu. Ada yang masih ingat? Jarak kecepatan waktu. Apa? Nah, ini perlu waktu 15 menit. Berarti kita cari T-nya. Berarti T sama dengan
jarak dibagi kecepatan. Iya, benar, Faiz ya ini tadi ya? Ya, Bu. Oke, benar Faiz ya. Jadi untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Di sini mana jaraknya? Ini untuk berlari 3.600 meter. Kemudian dibagi kecepatan. Mana kecepatannya ini? X meter per menit. Sama dengan diperlukan waktu 15 menit. Lanjut, soal nomor 3. Harga total dari 3 pensil masing-masing seharga A dan 2 penghapus masing-masing B adalah Rp9.000. Karena harga total maka dijumlahkan 3 pensil masing-masing harganya A, berarti 3A ditambah 2 penghapus berarti 2B sama dengan 9.000. Terakhir soal nomor 4, berat total A koper masing-masing seberat 3 kilo dan B koper masing-masing seberat 5 kilo adalah 40 kilo. Maka karena total sama ya, dijumlahkan berarti A koper masing-masing beratnya 3 kilo berarti 3 kali A, 3A ditambah B koper masing-masing beratnya 5 kilo berarti 5B. Sama dengan 40. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari pertidaksamaan dan persamaan, ada yang ditanyakan? Silakan, jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Sudah paham anak-anak? Sudah, oke. Kita lanjut ya. Sifat-sifat persamaan. Oke, mari kita pelajari mengenai sifat-sifat persamaan. Nah, untuk sifat-sifat persamaan ada 4. Yang pertama, jika M ditambahkan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Jadi jika ada persamaan A sama dengan B, di kedua sisi ditambahkan M, maka persamaan tetap berlaku. A ditambah M sama dengan B ditambah M. Yang kedua, jika M dikurangkan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Nah, jika A sama dengan B, maka A dikurangi M sama dengan B dikurangi M. Yang ketiga, jika M dikalikan ke kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Jika A sama dengan B, maka A dikali M sama dengan B kali M juga masih berlaku. Untuk pembagian juga masih berlaku jika M-nya tidak sama dengan 0. Jadi jika A sama dengan B, maka A dibagi M sama dengan B dibagi M. Oke, boleh dicatat dulu. Untuk pembelajaran pada hari ini, Bu Wikan rekam ya. Nanti rekamannya Bu Wikan upload di YouTube, kemudian linknya Bu Wikan share di Google Classroom. Jadi jika kalian masih ada yang belum paham, nanti bisa diputar kembali videonya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum mempelajari materi yang terakhir, yaitu penyelesaian persamaan, kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Oke, Bu Wikan ada ada 3 buah teka-teki ya, teka-teki matematika. Silahkan untuk menjawab teka-teki
berikut ini dengan memilih tombol raise hand. Ada ya raise hand di situ ya? Ada tahu? Di Zoom ada tombol raise hand? Ada, Bu. Ya. Oke. Cepet-cepetan ya. Teka-teki yang pertama. Coba. Ada, ini apa ini? Bola apa ini? Kayak gini namanya bola apa? Bola pingpong. Bola pingpong? Masa kayak gini bola pingpong? Bola apa yuk? Iya, biliar. Ini bola biliar. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Ada 8 bola biliar. Nah, coba kalian masukkan angka yang tepat, bola yang tepat untuk ketiga tempat ini yang menghasilkan 30. Kalau dijumlah hasilnya 30. Coba ada enggak? Bisa enggak? Ini teka-teki, jadi pasti ada triknya. Yang suka teka-teki pasti tahu ini jawabannya. Sudah sering. Yuk coba. Ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, 9, 11, 13, 15. Yang kalau dijumlahkan hasilnya 30. Yo, siapa yang bisa? Oke, Albert nih. Raise hand. Oke, berapa Albert? Oh, Albert 15, 13, dan 7. 15 ditambah 13 berapa Albert? 28 ya? 28 tambah 7 berapa? Berapa teman-teman? Ya, salah. Ayo Tio. Berapa Tio? Tio di unmute dulu. Bui kan belum dengar suaranya. Ya. 13 sama 7. 13 sama 7 hanya 2. 20 no. Kan ini mintanya Bui kan mintanya 3. Belum tepat nih. Siapa yang bisa? Anissa nih, yuk. Coba Anissa. 5 tambah 7, 15, Bu. 5 ditambah 7 sama 15. Ini suaranya siapa tuh? Anissa, benar? 5 tambah 7 tambah 15. Ya, 5 tambah 7 berapa? 12. Ditambah 15. Berapa? 12 tambah 15. 27. Kurang. Ayo siapa? Felis. 13 tambah 5 tambah 9, Bu. 13 ditambah 5. 18. 18 tambah 9. 27. Masih kurang. Yo Syahrul. 13 tambah 11 tambah 9, Bu. 13 tambah 11 13 tambah 11, 24 tambah 9. 24 tambah 9. 24 tambah 9, 33. Kelebihan Syahrul. Bait. Bait. Unmute ya. 5, 7, 7, 12. 15, 5, 7, 12. 12 tambah 15, 27. 27 kurang 3, Bait. Yo, Helsa. 5 ditambah 15 Berapa? Jangan cepet-cepet. 5, 15, 15, 9. 15 ditambah 9.
9. Hmm? 0, 4, 6 tuh. Ayo coba. Ada teka-teki. Di balik ini semua ada teka-teki. Jangan langsung. Lia, yo. Lia mau mencoba menjawab? 15 tambah 11 tambah 15 tambah 11 tambah. Di unmute dulu. Suaranya Bu Ikan belum dengar. 15 tambah 11 tambah 5. 15 ditambah 11 berapa? 26. 26 tambah 5 31. Masih Saya, kelebihan 1. Siapa ini yang bisa yo? Halo Bu. Galo ya. 13 tambah 9 tambah 7. 13 tambah 9 tambah 7. Benar 30? 13 tambah 9 berapa? 22. 22 tambah 7. 29 kurang 1. Ayo siapa yang bisa? Siapa? Grace. Oke, coba. 11, 9-nya dibalik. Berarti? 11, 6 sama 13. Iya, tepuk tangan buat Grace. Benar ya? Benar jawaban Grace. Jadi 11 ditambah 13 berapa? 24. Kemudian kalau 24 30 berarti kurang 6. Nah, ini 9-nya tinggal dibalik jadinya 6. Benar ya Grace ya? Oke. Lanjut. Masih ada 2 teka-teki lagi. Oke, teka-teki yang ini. Ini juga sudah sering nih. Nomor berapa mobil ini parkir? Ya, gampang ini. Kita kelipatan 6. Suara siapa tuh? Syahrul ya? Ayo. Nomor berapa mobil ini parkir? Siapa ini? Ini resen baru apa yang dari tadi? Gavin ya? Gavin mau resen? Ya, mau menjawab? Ya, Bu. Oke, berapa jawabannya, Gavin? 87, Bu. Oke, benar. Gimana, Gavin? Kok bisa 87? Dibalik, Bu. Lihatnya dari atas ya. Jadi ini tuh 86, terus ini 87, 88, 89, 90, 91. Oke. Benar ya, Gavin ya. Selanjutnya yang terakhir. Oke, yang terakhir nih. Kita hitung ada ini. Tangan 15, jam tangan 17. Ini apa nih? Klip ya, klip jam 10. Ini coba. Silahkan. Yo, siapa yang sudah bisa? Gavin ini ya, Gavin angkat tangan. 18, Bu. 18 dari mana Gavin? Tangannya berapa? Tangan. Satu tangan berapa? 5. 5. Jam? Jamnya 6. 6. Terus klipnya itu? 2. Berarti kalau yang ditanyakan apa? 2 tangan. Berarti? 10. Terus ditambah 1 jam. Loh, kok bingung? Bingung Gavin. Coba dihitung lagi dulu.
Coba ini siapa? Faiz, Saya, yo. Ini siapa? Siapa ini? 24. Berapa? 24. 34. 24. Benar, 24. Siapa ini yang jawab? Bu. Windy. 24 apa 34? 24. 24. Ada jawaban lain? saya, 34, Bu. 34. Siapa ini yang jawab ini? Grace. Grace 34. Ada yang lain? 44, Bu. 44 siapa ini? Oh, beda-beda. Elsa, rebutan ya, rebutan. Berapa? 24, Bu. 24 Elsa. Oke. Yang lain jawabannya 24, 34, 44. 22, Bu. Saya, Bu. Iya, siapa ini? Tio berapa, Tio? 64. Tio 64. Tuh, beda-beda semua. Felis. 22. 64, Bu. Felis juga 64. Saya, Bu, 26. 26. Siapa Albert? Saya 22, Bu. Oh, Albert 22. Oke, kita hitung ya. Kita hitung. Ini kan ada 3 tangan. Sama dengan 15. Berarti kalau satu tangan berapa? 5. 5, benar. Satu tangan 5. Kemudian jamnya ini berapa? Kalau satu tangan 5 kan? Berarti 2 jam ini berapa? 6. 6. 1 jamnya 6. Oke. Kemudian, berarti klipnya berapa? 2. Klipnya 2. Oke. 2. Terus buat menghitung ini berarti 2 tangan. 2 tangan berapa? 10. 10 ditambah jam. Tambah 6. 6 dikali 4. 4. Kemudian gimana? 10 ditambah 6 kali 4. Yang dioperasikan dulu apanya? Perkalian. Perkaliannya dulu. Berarti 6 dikalikan 4 dulu, toh? Ya enggak? 4, Bu. Iya, 6 dikali 4 dulu, toh? 34, Bu. Iya. Iya, 24. Kemudian ditambah 10. Jawabannya berarti 34. 34. Gitu ya, oke. Kita lanjut ke materi ya. Sudah selesai nih teka-tekinya. Sudah semangat lagi, kita lanjut ke materi. Sudah semangat apa makin bingung? Makin pusing? Halo? Makin semangat apa malah bingung? Bingung. Ya, kok bingung? Ya, nanti diputar lagi ya videonya hari ini. Coba dilihat lagi teka-tekinya tadi. Oke, selanjutnya kita mempelajari mengenai penyelesaian persamaan. Boleh sambil dicatat. Jadi untuk menyelesaikan sebuah persamaan terdapat langkah-langkahnya. Ada 4 langkah. Yang pertama, jika ada tanda kurung, silahkan dihapus terlebih dahulu tanda kurung tersebut. Dan hilangkan penyebut jika diperlukan. Berarti gimana kok hilangkan penyebut? Jika bentuknya adalah pecahan. Jadi jika bentuknya pecahan, silahkan penyebutnya dihilangkan dulu. Caranya dikalikan, ya. Kemudian yang kedua, pindahkan suku-suku huruf ke sisi kiri dan suku-suku bilangan ke sisi kanan. Suku-suku huruf berarti koefisien ya, masih ingat? Kok koefisien? Variabel. Yang ada variabelnya dipindah ke sisi kiri, dan yang hanya suku-suku bilangan, berarti apa yang hanya ada bilangannya? Disebutnya apa kemarin? Bilangan? Kalau suku huruf kan variabel, kalau hanya bilangan namanya apa?
Kemarin di aljabar, di bentuk aljabar, kita sudah belajar. Apa namanya? Konstanta. Ya benar. Siapa yang menjawab tadi? Vian. Vian, iya benar ya. Suku-suku bilangan itu adalah konstanta. Jadi yang ada variabelnya dipindah ke kiri, dan yang ada konstantanya dipindah ke kanan. Kemudian langkah yang ketiga, ubahlah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B dengan A tidak sama dengan 0. Setelah bentuknya AX sama dengan B, ke langkah yang terakhir, bagi kedua sisi persamaan dengan A, di mana A itu adalah koefisien dari X. Silakan dicatat dulu. Yuk dicatat dulu. Sudah? Dah, Bu. Sudah? Bu Ikan lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Selesaikanlah 8X dikurangi 3 sama dengan 5 ditambah 6X. Tadi untuk langkah yang pertama apa? Hilangkan tanda kurung dan penyebut jika diperlukan. Nah, di soal ini kan tidak ada ya. Tidak ada tanda kurung atau penyebut. Berarti kita langsung ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Yang ada variabelnya dipindah ke sisi kiri, dan yang konstanta dipindah ke sisi kanan. Berarti dari soal ini yang dipindah ke sisi kanan yang mana? Yang konstanta. Konstanta. 5 sama 3, Bu. 5 sama 3, iya 5 sama 3 di sisi kanan. Berarti negatif 3-nya dipindah ke sisi kanan toh? Kalau dipindah ke sisi kanan berarti tandanya berganti. Dari negatif 3 menjadi plus 3, gitu ya. Kalau pindah ruas tandanya ganti. Kemudian yang ada variabelnya dipindah ke sisi kiri. Yang ada variabelnya mana? 6 sama 8. 8X dan 6X. Berarti karena 8X sudah ada di sisi kiri, berarti yang harus dipindah adalah 6X. Kalau 6X dipindah ke sisi kiri menjadi, tandanya berubah, berarti menjadi negatif 6X. Gitu ya anak-anak ya. Berarti yang di sisi kiri adalah variabel, yang ada variabelnya, yang di sisi kanan adalah konstantanya. Berarti 8X dikurangi 6X sama dengan 5 ditambah 3. Kemudian langkah yang ketiga, ubahlah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B, di mana A tidak sama dengan 0.
Gimana biar AX sama dengan B? Ya tinggal dioperasikan. 8X dikurangi 6X, berapa? Berapa? 8X dikurangi 6X? Berapa? Berapa? 2x. 2X. 8X kurangi 6X, 2X ya. Sama dengan 5 ditambah 3. 8. Kemudian ke langkah yang terakhir. Bagilah kedua sisi dengan A, di mana A adalah koefisien X. Mana A-nya? 2, ya toh? 2 ini adalah koefisien X. Berarti kedua sisi dibagi dengan 2. 2X dibagi 2 hasilnya? X dibagi 2? 2X dibagi 2. X, ya toh? 2X dibagi 2, X. 1X toh? 1X, 1 tidak ditulis ya, sudah ada perjanjian kemarin di bentuk aljabar. 2X dibagi 2 itu 1X atau X. Sama dengan yang sisi kanan juga dibagi dengan A. A-nya 2, berarti 8 dibagi 2. Berarti X sama dengan 4. Jadi seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan persamaan menggunakan langkah-langkah yang tadi sampai diperoleh hasilnya X sama dengan seperti ini. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua ini. Selesaikanlah 2,3X sama dengan 0,5X ditambah 9. Nah, karena ini adalah bentuknya apa? Desimal ya, koma-koma itu namanya desimal, maka kita harus mengganti dulu biar gampang koefisiennya menjadi bilangan bulat. Bagaimana caranya biar menjadi bilangan bulat? Kita kalikan 10. 2,3 kalau dikalikan 10 jadinya? 23. 23. Nah, makanya kita kalikan 10. Kalau mau mengalihkan dengan bilangan, maka harus kedua sisi. Seperti tadi ya, ada di sifat-sifat persamaan. Kalau dikalikan kedua sisi, maka persamaan tetap berlaku. Maka 2,3X dikalikan 10 sama dengan 0,5X ditambah 9 juga dikalikan 10. Jadi kalau mau mengalihkan harus dua-duanya dikalikan. Kalau mau menjumlahkan dua-duanya harus dijumlahkan. Dikurangi juga, dibagi juga. Jadi nggak boleh hanya satu sisi saja. Oke, 2,3X dikali 10 jadinya 23X. 0,5X dikali 10 jadinya 5X. 5X, benar. Kemudian 9-nya juga jangan lupa. 9-nya juga dikalikan 10, berarti ditambah 90. Seperti ini ya. Jadi ini dikalikan 10, yang ini juga dikalikan 10. Oke, setelah itu ke langkah yang kedua. Yang variabel dikasihkan ke kiri, yang konstanta dikasihkan di kanan. Berarti apa? Yang variabel 5X sama 23X. 23X sudah di sisi kiri, berarti yang dipindah 5X ke sisi kiri. 5X kalau dipindah ke sisi kiri jadinya? Negatif. Negatif 5X sama dengan 90. Karena konstantanya sudah di kanan, ya sudah ya. Ubah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B. Tinggal dioperasikan. 23X dikurangi 5X sama dengan? 18X. 18X. 90-nya tetap, 18X sama dengan 90. Ke langkah yang keempat, apa? Bagi kedua sisi persamaan dengan A. A-nya berapa? A-nya berapa? A koefisien dari X. A-nya berapa? A-nya berapa anak-anak? Koefisien dari... Iya, benar. Berarti
18X dibagi 18 berapa? X. X, benar. Sama dengan 90 juga dibagi dengan 18. Ya kan? Berarti X sama dengan 90 bagi 18, 5. Jadi, iya, penyelesaian dari persamaan ini adalah 5. Oke, ada yang ditanyakan untuk contoh soal yang kedua? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini bentuknya apa? Pecahan ya. Nah, 5/6X dikurangi 2 sama dengan 1/3X. Caranya gimana biar jadi bilangan bulat? Kita kalikan penyebutnya, kita hilangkan penyebutnya dengan cara mengalikan. Karena ini 6 dan 3, kita cari apa? KPK-nya. Ya, KPK dari 6 dan 3? 12. 6. Iya, 6. Benar, Albert. Jadi, caranya untuk menghilangkan penyebut, kita kalikan dengan KPK-nya, yaitu 6. Berarti kalau dikalikan sama ya, kalau mengalihkan harus ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikalikan. Berarti 5/6X dikurangi 2 dikali 6. Jangan lupa dikurung. Karena apa? Karena dua-duanya ini juga dikalikan. Yang ini dikalikan, yang ini juga dikalikan. Sama dengan yang ruas kanan juga dikalikan. Berarti 1/3X kali 6. Kemudian 5/6X kali 6 berapa? 5/6X kali 6. Coret-coret ya. 6 coret-coret berarti tinggal 5X. Ya toh? Iya, Bu. Ya, dikurangi 2 dikali 6. Jangan lupa ini dikalikan, yang depan dikalikan, yang belakang juga dikalikan. Berarti negatif 2 dikali 6 berapa? Negatif 12. Negatif 12. Kemudian sama dengan 1/3X kali 6. Berapa? 1/3X dikali 6. 2X. 2X. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua apa? Yang ada variabelnya dipindah ke kiri, yang konstanta dipindah ke kanan. Berarti 2X-nya dipindah ke kiri, jadinya 2X dipindah ke kiri, jadinya negatif 2X. Dan yang konstanta dipindah ke kanan, berarti negatif 12 dipindah ke kanan, jadinya 12. 12. Ya, benar ya. Jadi 5X dikurangi 2X sama dengan 12. Kemudian, masuk ke langkah yang ketiga, ubah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B. Caranya tinggal dioperasikan, berarti 5X dikurangi 2X. Berapa 5X dikurangi 2X? 3X. 3X ya, sama dengan 12. Langkah yang terakhir, bagi kedua sisi persamaan dengan A, di mana A adalah koefisien dari X. Berarti 3X dibagi 3 sama dengan 12 juga dibagi 3. 3X dibagi 3? X. X sama dengan 12 bagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Iya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, nih untuk penyelesaian persepsi tadi ya. Jadi jika ada seorang anak laki-laki 3 tahun lebih tua dari adiknya, jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun. Berapakah usia anak laki-laki tersebut? Pertamanya kita misalkan dulu.
umur anak laki-laki ini adalah X dan umur adiknya adalah Y. Kita misalkan seperti itu. Kemudian jumlah umur mereka tahun ini adalah 21 tahun. Berarti dijumlahkan X ditambah Y sama dengan 21. Terus apa? Yang ditanyakan usia anak laki-laki, berarti yang ditanyakan X. Karena yang ditanyakan X, maka Y-nya kita ganti dalam bentuk X. Y tadi apa? Umur adik. Di sini apa? Seorang anak laki-laki 3 tahun lebih tua dari adiknya. Berarti umur adiknya lebih muda 3 tahun daripada kakaknya. Ya enggak? Ya kan? Nah, berarti umur adiknya itu, umur kakaknya dikurangi 3. Ya. Kemudian tinggal dioperasikan. X ditambah, dihilangkan kurungnya karena ini tambah, sini juga positif, toh positif ketemu positif, positif, positif ketemu negatif, negatif. Berarti X ditambah X, 2X dikurangi 3 sama dengan 21. Sama seperti yang langkah-langkah tadi, kita pindahkan ke ruas kanan, konstantanya negatif 3 dipindah kanan jadinya positif ya, berarti 21 ditambah 3, 24. Kemudian untuk langkah yang terakhir apa? Dibagi dengan A. A-nya berapa di sini? 2. Berarti 2X dibagi 2 sama 24 dibagi 2. 2X dibagi 2 berapa? X, benar ya. X sama dengan 24 dibagi 2. Berarti X sama dengan 12. Jadi umur anak laki-laki tersebut adalah 12 tahun. Oke, kalau sudah paham, ya silahkan dikerjakan. Ada latihan soal seperti ini. Coba dikerjakan dengan langkah-langkah sama seperti yang tadi ya. Yang sudah Bu Ikan kasih tahu tadi ada 4 ya, ada 4 langkah. Coba dikerjakan. Ya, yang nomor 1 itu sama seperti contoh soal yang pertama ya. Yang kedua juga sama yang contoh soal yang kedua tadi yang desimal. Jadi tinggal dikalikan biar tidak bentuk desimal. Kemudian yang ketiga diilangi penyebutnya, dikalikan KPK-nya. Coba dikerjakan.
Ada yang sudah ketemu hasilnya untuk soal nomor 1? Ayo, sudah ketemu belum soal nomor 1? Soal nomor 1. Sudah ada yang ketemu belum? Itu kan tinggal apa? Tinggal negatif 3x-nya kamu pindah ke ruas kiri. Ya kan? Ketemu berapa? X-nya berapa? X sama dengan 8. Oh iya. Oke, benar. Benar ya. Jawaban untuk soal nomor 1 X-nya adalah 8. Lanjut, soal nomor 2. Sudah ada yang ketemu jawabannya? Sudah ada yang ketemu belum? Soal nomor 2. Soal nomor 1 benar ya. X-nya sama dengan 8. Sudah ada yang ketemu belum soal nomor 2? X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Belum tepat. Negatif Negatif 10. 20. Iya benar. Benar ya. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah negatif 20. Jadi penyelesaiannya X sama dengan negatif 20. Jangan lupa untuk mengalihkan 10 dulu ya. Tadi jawabannya negatif 2, tapi masih negatif 0,1X. Koefisiennya masih 0,1. Ya kan? Tadi 0,4X dikurangi 0,3X kan 0,1. Kan dikalikan dulu, biar tidak desimal. Oke, lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, siapa yang sudah? Soal nomor 3, siapa yang sudah? Soal nomor 3, jangan lupa penyebutnya dihilangkan dulu. Caranya gimana? Mengalihkan dengan KPK dari penyebut. Negatif 5, Bu. Siapa yang menjawab ini? Linda? Iya, benar ya. Oke, soal nomor 3 jawabannya adalah negatif 5. Caranya gimana? Dikalikan dulu penyebutnya dengan 2. Berarti kan sisi kiri 2, kalikan 2, sisi kanan juga kalikan 2. Berarti X dikurangi 3, kan kalikan 2 corek-corek, negatif 4 dikalikan 2, negatif 8. Berarti X dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Negatif 3-nya pindah ke ruas kanan, jadinya positif. Negatif 8 ditambah 3, berarti X-nya sama dengan negatif 5. Oke, sampai yang terakhir ini, ada yang ditanyakan? Contoh soal ini? Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah mempelajari 4 hal. Yang pertama kita sudah mempelajari mengenai pertidaksamaan. Pertidaksamaan tadi apa? Pertidaksamaan tadi apa, anak-anak?
kalimat terbuka yang menggunakan tanda pertidaksamaan. Yang kedua, kita telah mempelajari persamaan, yaitu kalimat terbuka yang menggunakan tanda persamaan, tanda sama dengan. Yang ketiga, kita juga sudah mempelajari mengenai sifat-sifat persamaan. Ada berapa tadi sifat-sifat persamaan? Ada berapa? Sifat persamaan. Ada berapa sifat persamaan? 4 tuh. 4. Kemudian yang terakhir, kita juga telah mempelajari mengenai penyelesaian persamaan. Ada berapa langkah tadi untuk menyelesaikan sebuah persamaan? 4, Bu. Ada 4 langkah juga. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, Bu Wikan akhiri untuk pertemuan berikutnya hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan melaksanakan kuis. Kita akan melaksanakan kuis seperti kemarin ya, kita sudah pernah melaksanakannya. Kita nanti pakai Kahoot seperti kemarin. Nanti ada 20 soal. Ada 20 soal. Materinya sama seperti hari ini. Materinya persamaan linier untuk pertidaksamaan, persamaan, penyelesaian persamaan. Dipersiapkan sebaik mungkin. Silahkan untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku paket. Oke, ada yang ditanyakan sebelum Bu Wikan tutup? Tidak ada? Oke. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Mohon maaf apabila Bu Wikan ada salah-salah kata. Semangat belajarnya setelah ini nanti bisa untuk menonton video yang Bu Wikan upload di YouTube, nanti silahkan dicatat kembali ya, biar kalian tidak lupa. Silahkan untuk dirangkum pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan live dulu ya, sebentar Bu Wikan foto dulu. Sebentar. Jangan live dulu sebentar. Sebentar ya. Oke, satu lagi sebentar. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan untuk live Zoom-nya. Semangat, semangat.